Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sekarang sepertinya Jumat Keramat dipakai oleh Polda Metro Jaya ya. Beberapa minggu yang lalu kita menunggu Jumat Keramat ini dipakai KPK untuk mengumumkan tersangka kasus korupsi haji. Sampai sekarang nggak ada tuh, kosong. Dan sepertinya pekan ini adalah pekan miliknya Termuls ya. Setelah kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau itu bertanggung jawab atas Wush, kemudian sekarang Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini saya rasa ya dinamika di dalam tema politik yang mana beberapa minggu sebelumnya itu yang katakanlah ya ingin menuntut keadilan dari Jokowi itu berada di atas angin, sekarang sedang terpuruk begitu. Jadi saya ucapkan selamat kepada Termuls atas minggu yang indah bagi kalian begitu ya. Cuman tetap karena di dalam channel ini kita sering memperbincangkan bagaimana cara Termuls itu di dalam berargumen dan mereka itu tidak bisa berargumen sama sekali. Dan sekarang saya katakan juga selamat kepada Polda Metro Jaya karena Anda itu sekarang sudah ada di barisan orang-orang yang tidak memakai akal sehat, tidak memakai logika, tidak memakai cara berargumen dengan baik dan benar. Itu nanti akan kita saksikan ya di dalam press conference yang dilakukan oleh Polda Metro ini. Ini satu dulu ya, bahwa kejadian seperti ini, penelitian terhadap dokumen publik di Amerika itu pernah terjadi beberapa kali. Saya lihat di sini ada 3 contoh begitu di US. Yang satu ada yang namanya kasus Killian Documents itu tahun 2004. Kemudian kasus Obama Birth Certificate itu 2008 sampai 2011 kasusnya itu. Kemudian ada kasus Pentagon Papers itu tahun 1971. Jadi penelitian terhadap dokumen publik itu sudah ada sejak dulu. Kita bisa cari beberapa contohnya begitu ya di Amerika Serikat, yang mana notabene Amerika Serikat itu bukan negara mayoritas muslim. Nah, di antara 3 contoh kasus yang saya sebutkan tadi, yang pernah dipidanakan itu tema pidana saja begitu ya, narasi pidana itu pada Pentagon Papers. Kenapa ini menjadi pidana? Karena ada pelanggaran Espionage Act. Jadi ada pelanggaran memata-matai begitu. Jadi bukan karena penelitian itu tidak bisa dipidanakan. Itu di negara-negara yang sudah maju tuh ya. Ya kalau di Indonesia sebagaimana yang kita saksikan sekarang, makanya saya katakan tadi sekali lagi selamat kepada Polda Metro karena Anda sudah berada di barisan orang-orang dungu. Nih, ini Jokowi's White Paper ini adalah yang dilaporkan ya oleh Jokowi, yang mana sedari awal seharusnya ini diangkat pun tidak dalam pengertian menjadi kasus hukum begitu ya. Di negara-negara yang maju ini tidak akan pernah masuk ke dalam penyelidikan kepolisian. Ini adalah karyanya nih, Jokowi's White Paper. Ini saya bukan beli ya, saya dikasih. Ada yang ngasih ke saya. Dan ini tebalnya berapa halaman? 700 halaman. 700 halaman ini tebalnya. Saya juga nggak tahu 700 halaman, tapi kok kelihatannya tebal banget begitu ya. Ini kayaknya sama daftar isi apa? Tapi enggak, emang bener. Sekarang 700 halaman setebal ini ya. Ini nih bukunya. Anda cari di sini ya, dari mulai di dalam daftar isinya, Anda akan menemukan di sini beberapa metodologi di dalam penelitian dokumen. Kemudian di sini juga ada dokumen-dokumen yang menjadi sumber primernya adalah dokumen yang diupload ke internet yang bisa kita akses semua. Misalkan kita lihat di sini, saya lupa beberapa ininya ya, beberapa permasalahannya. Ini lihat nih. Ini ada ijazahnya Pak Jokowi misalkan seperti ini. Ini kan yang disebut palsu itu karena Jokowi sampai sekarang tidak mau mengeluarkan ijazahnya. Ini penelitian bener begitu. Yang mana sebelum kita masuk kepada objek penelitiannya, kita membahas dulu
kita membahas dulu metodologi penelitiannya. Ini metodologi penelitiannya dijelaskan dulu tuh, ya. Saya tidak membaca semuanya karena apa? Pada akhirnya kesimpulan dari buku ini pada akhirnya cuman ijazah Jokowi palsu begitu. Itu cuman di situ kesimpulannya. Itu pun tidak definitif 99,9%. Nah, kemudian sekarang polisi memposisikan dirinya sebagai orang yang membela ijazahnya Jokowi, yang mana saya tidak tahu polisi ini pernah melihatnya atau tidak. Cuman yang jelas ijazahnya Jokowi di sini dia tidak menjadi barang yang disita oleh kepolisian. Itu yang jelas tuh. Makanya kemarin masih bisa diperlihatkan kemana? Masih bisa diperlihatkan ke Termuls. Yang mana Termuls pun tidak semua bisa melihat. Nah itu. Jadi ala kulihal ya, selamat kepada Polda Metro yang sudah bergabung dengan kelompok orang-orang yang memang sedari awal tidak menyukai karya ilmiah dan tidak menyukai penelitian. Dan saya lihat juga itu ada di pemerintahan Pak Prabowo kemarin, tatkala kita ya orang-orang yang mempertanyakan bus ini membawa dengan data, mempertanyakan kenapa demikian dan demikian, Pak Prabowo dengan seenaknya saja mengatakan saya mengambil alih tanggung jawab itu dan mengatakan saya sudah pelajari itu dan tidak ada masalah, tanpa ada pertanggungjawaban kepada masyarakat sama sekali, tanpa ada studinya sama sekali. Nah sekarang kita akan melihat ya, saya sudah melihat sedikit dari press conference-nya Polda Metro ini, dan saya lihat ini memprihatinkan dan memalukan. Bagi apa? Bagi pola pikir analitik. Ini kita akan saksikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Makan aja salamnya sendiri ya, Pak. Siapa Pak polisi? Makan aja sama kamu. Yang saya hormati hadir di sini Pak Wakapolda Metro, Pak Brigjen Dekananto. Ini akan ada apa namanya? Dirkrimum, Pak Komisi sambutan lah ya, kita lewat saja. Dan juga seluruh rekan-rekan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Oke, 8 banyak berarti ya. Dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sebentar, ini apa pernah tahu Pak polisi ini bahwa dulu pakainya dokter Andes begitu ya? Nggak tahu. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Oke, sebentar. Ini proses penyelidikan mungkin kemarin itu ya, atau apa penyidikan ya? Ini kan sudah ditetapkan tersangka, berarti kan tinggal persidangan kesananya tuh. Yang mana polisi ini, kepolisian dalam hal ini Polda Metro memposisikan diri sebagai pihak yang menyatakan bahwa Roy Suryo ini tersangka dan kawan-kawan tadi 8 orang. Dalam kata lain berarti memvonis bahwa ijazahnya Jokowi asli dengan pernah melihat ijazahnya Jokowi tanpa disita. Ini permasalahan. Kemudian Polda Metro mengatakan bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan penetapan tersangka ini dengan asistensi dari beberapa pihak tadi. Ada yang ahli pidana, ada yang ahli ITE, ada yang ahli bahasa begitu. Pertanyaannya, memangnya ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli hukum, ahli pidana yang tidak melihat ada kenjanggalan di dalam ijazahnya Jokowi itu tidak ada? Ini perkara yang debatable. Polisi di sini sudah menentukan arah mau ada di mana. Itu permasalahannya. Ya mungkin nanti bakal ada di persidangan, cuman kita sudah tahu pada akhirnya kepolisian duduknya ada di mana. Dan ini kan bukan satu kali permasalahan ijazah palsunya Pak Jokowi ini dipersidangkan, dipersoalkan begitu. Yang dulu-dulu pun ada. Yang mana anehnya
posisi penetapan tersangka ini dengan firmnya Prabowo membela Jokowi, kemudian sampai sekarang siapa itu Listio Sigit sampai sekarang nggak diganti-ganti itu Kapolrinya, kemudian kemarin habis pulang Roy Suryo dari Australia, itu berurutan tuh kejadiannya. Yang mana ya kalau misalkan kita mengatakan selamat kepada polisi, kalian itu nggak bakal bisa membeli hati masyarakat, minimalnya saya begitu ya. Kalau saya melihat Anda ini sudah menetapkan posisi sedari awal. Cuman ya sedikit banyak ya ada bagusnya karena akan ada persidangan yang mana nanti di persidangan akan mudah-mudahan lebih clear lagi. Cuman pihak kepolisian di sini dalam hal ini Polda Metro memalukan. Saya tidak tahu ini apakah bisa diakses ke publik atau tidak hasil asesmen atau asistensi tadi di dalam penentuan 8 orang tersebut sebagai tersangka begitu. Saya tidak tahu. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bitkum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Sebentar, ini saya mau kritik dulu terhadap penegakan hukum secara global dulu ya, bukan dalam permasalahan ini di Indonesia itu. Ini ya kemarin kita lihat kepolisian itu kinerjanya jelek sekali, buruk sekali. Tatkala kita masih ingat nih ada, memang bukan Polda Metro begitu ya, makanya saya katakan ini secara umum. Korupsi tidak ada yang ditangani tuh sama kepolisian itu. Setahu saya itu juga ya. Cuman nggak tahu kalau memang ada, cuman nggak ada gaungnya begitu. Kemudian kemarin yang miris itu ada orang yang mengadu kepada kepolisian bahwa nyawanya terancam, tetapi tidak ditindak sama sekali. Belum lagi permasalahan internal kepolisian itu sendiri ya. Ada yang sampai atasan mengambil nyawa bawahan kemarin dan lain sebagainya. Itu posisi dulu begitu ya secara umum. Kemudian sekarang mau berlagak profesional begitu di dalam mengurus permasalahan penelitian, Pak. Shame on you, memalukan. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Itu yang tahu inisial namanya tolong tuliskan di bawah ya. Yang tahu nama-namanya tuh. Masa ada Refli Harun masuk juga tuh ya. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Oh, ini mungkin ya, yang klaster kedua itu yang RRT itu. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua keterbukaan informasi pusat,
Yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham. Yang keempat, Akademisi Digital Forensik. Yang kelima, Asosiasi Digital Forensik. Yang keenam, Praktisi Digital Forensik. Yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum. Yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa. Kita cepatkan dulu ya. Yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial. Ini lelucon. Yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI. Yang ke-12, Ahli Hukum ITE. Yang ke-13, Ahli Hukum Pidana. Yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Oke. Selain itu, Sebentar ya. Ini lelucon dari siapa? Dari kepolisian. Kenapa enggak kepolisian itu sekalian itu bela ijazahnya Jokowi, bikin karya ilmiah yang sama begitu? Kenapa enggak? Kalau mau begitu ya. Karena yang disebutkan tadi itu penyidikan, apa udah mau masuk ke apa perang narasi di depan publik tanpa kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh ahli-ahli tersebut. Ya, ini permasalahan ijazahnya Jokowi ini sudah berkembang lama sekali, yang sampai sekarang kita nggak pernah perlihatkan Jokowi ngeliatin nih ijazah saya begitu. Ini nggak ada. Ini permasalahan simpel sekali, permasalahan yang amat simpel sekali. Kemudian tatkala Polda Metro ini mengatakan kami sudah, kalau tidak salah itu ya, ada menyita berapa, 700, ini nih mau nih nanti menyita 700 barang bukti. Kemudian mengatakan tadi ini sudah memeriksa berbagai macam ahli. Fokus sekali Anda itu di dalam dan serius sekali Anda itu di dalam menanggapi laporan dari seorang Joko Widodo, tapi sampai sekarang yang namanya Sylvester itu belum bisa ditangkap. Ya. Mau jadi apa Anda itu? Ini permasalahannya bukan masalah apa-apa ya. Jadi sudah saya katakan tadi di awal bahwa penelitian terhadap dokumen publik yang mana kemarin ini ijazah Jokowi sama Gibran ini dia pernah mau dilindungi oleh KPU dan oleh beberapa pihak sebagai dokumen yang tidak bersifat publik itu pernah kan, tapi kemudian gagal. Nah sekarang masuk dari wilayah ini, menyedihkan. Makanya saya nggak tahu ini kenapa lama-lama Polda Metro ini di dalam menentukan posisi ya mau menyatakan 8 orang ini sebagai tersangka. Saya tidak tahu di belakangnya apa, mungkin penelitian juga yang dilaksanakan, saya tidak tahu. Tapi kalau ini mah sudah bukan dalam wilayah dari apa yang saya lihat begitu ya. Ini ahli kita lihat di media massa posisinya itu berseberangan. Ada yang melihat A, ada yang melihat B. Ini kita yang lihat dari posisi para ahli itu. Jadi posisinya yang mendukung Roy Suryo ya ada, yang posisinya mendukung Jokowi juga ada, yang mereka juga pada ahli juga. Dua-duanya. Kemudian kenapa yang diambil oleh kepolisian ini pada akhirnya menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai tersangka? Ya, karena kalaupun mau, saya rasa ini nanti wilayahnya di wilayah mana? Di wilayah persidangan. Ya, saling membuktikan itu, dan ini seharusnya dilakukan nanti oleh pihak Jokowi, dan pihak Jokowi itu mudah saja. Tinggal ini yang dipermasalahkan itu satu perkara, ijazahnya Jokowi palsu. Di situ yang dipermasalahkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Apakah di situ ada nanti permasalahan yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak sekolah di UGM? Saya rasa tidak ada. Karena permasalahan ijazah palsu ini belum tentu juga nggak lulus dari UGM. Permasalahan ijazah palsu ini bisa jadi kebakaran, bisa jadi hilang, tetapi tidak diurus kemudian dipakai untuk pencalonan salah satu kontestasi politik begitu. Yang mana kemudian apakah kita mendapati sekarang dari kepolisian bahwa ijazah asli Jokowi itu disita dan dilakukan penelitian, atau bahkan supaya kita ini bisa lebih jelas nanti di persidangan begitu ya, supaya bisa jadi dari dua ahli siapa yang mengatakan ijazahnya asli, ahli siapa yang mengatakan ijazahnya palsu, supaya bisa jadi pertimbangan untuk hakim begitu. Kalau tidak bisa jadi pertimbangan untuk publik seperti kita, memalukan ini Polda Metro. Mau jadi apa kalian itu? penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah.
dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu ijazahnya Jokowi. Mana dari 723 itu yang disita adalah ijazah milik Jokowi? Mana? Gimana secara pikirnya? 723 kita nggak butuh itu. 723 itu nggak perlu. Ini satu saja yang pihak Jokowi, silahkan itu diteliti kalau mau tadi itu ada. Ya, dan kalau misalkan kepolisian ini memang mau menetapkan ini sebagai tersangka tidak berposisi begitu ya, baik, karena ini sampai sekarang kenapa datangnya ke UGM kemudian ngumpulin barang 723 itu saksi dan sebagainya, ini permasalahannya ijazah, bro. Kenapa kamu itu malah jadi pusing juga mikirin ijazahnya Jokowi, malah keliling-keliling kepada yang nggak adanya? Ini kan barangnya ada, diklaim ada sama Joko Widodo itu, kenapa ininya nggak dipinta kemudian disita kemudian diteliti begitu kalau mau, yang nanti hasil penelitiannya bisa dikeluarkan di persidangan. Itu semudah itu permasalahannya, semudah itu. Kok pola pikirnya jadi ribet. Entah, saya nggak tahu nanti akan persidangan seperti apa begitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi seru juga. Karena ini sudah di luar nurul. Yang saya rasa channel ini sering sekali membahas tentang pola pikir yang salah begitu ya, dari termus itu. Yang sekarang Polda Metro Jaya, saya melihat pola pikirnya ya, with all due respect, dengan semua rasa hormat. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah. Oke, coba lihat itu tuduhannya ini. Juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu. Oke, jadi tuduhannya polisi ini, para tersangka ini sudah menyebarkan tuduhan palsu. Tuh, satu. Nggak ada tuduhan. Ini dikatakan 99,9%. Ini menyebarkan tuduhan palsu yang mana Jokowi sendiri tidak bisa untuk mengkonfirmasinya. Ini Jokowi sendiri nggak bisa mengkonfirmasinya. Ini loh ijazah saya asli loh. Nggak bisa mengkonfirmasi hal itu. Kemudian serta-merta kepolisian ini mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan sudah menyebarkan informasi palsu. Barang yang dipakai barang yang sama. Ijazah yang diuploadkan itu ijazah yang sama, yang dihukumnya itu dihukuman ijazah yang sama, yang bisa kita lihat semua di hasil scan yang ada di internet. Apanya yang palsu? Dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Oke, sebentar. Kalau hal itu saya tidak tahu, melakukan edit terhadap apa tadi namanya itu ijazah ya. Dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Ini harus dibuktikan. Buku setebal ini harus dibantah oleh kepolisian ya. Kalau memang mau sok pinter sepinter itu Anda itu mengatakan terdapat manipulasi, di mana letak manipulasinya? Di antara gambar-gambar yang ada di sini, mana manipulasinya? Apakah bisa dimanipulasi? Bisa saja. Dan kalau memang kepolisian bisa membuktikan itu, misalkan nanti ya kan ada beberapa permasalahannya itu seperti ijazah Jokowi ini yang aneh ya, dengan yang lain itu aneh. Memang kita juga lihat keanehannya. Berapa persen sih kemungkinannya seseorang itu difoto waktu wisuda dengan kacamata? Itu berapa persen? Kemudian dari kejanggalan itu yang bersangkutan kebetulan jadi Presiden Republik Indonesia. Yang mana dari kejanggalan itu juga itu dua probabilitas yang sangat sulit itu, yang sangat susah. Kumpulnya ijazah pakai kacamata dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kombinasi ini hampir mustahil terjadi. Apalagi ditambah dengan dengan ijazahnya ini font-fontnya itu nggak line, tidak tersusun dengan logo-logo yang ada di situ, tidak sama dengan yang lain. Ini tiga perkara ini berkumpul, probabilitasnya itu hampir mustahil. Kemudian dikatakan seenaknya. Tapi makanya tadi kalau misalkan ini hampir mustahil dan pada akhirnya kemudian ternyata yang melakukan
editing atau yang melakukan rekayasa terhadap data ijazah itu adalah Roy Suryo, kita senang sekali, berarti selama ini kita ditipu sama Roy Suryo. Cuman tugas Anda berat Bapak polisi untuk membuktikan hal itu. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Gak percaya. Kenapa nggak percaya? Susunan dari awalnya itu banyak sekali analisa yang mengatakan ini tidak murni proses hukum. Tuh. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel. Nggak ada, mana transparansinya? Akuntabel bagaimana? Ya, kecuali kalau Anda misalkan nanti keluarkan hasilnya, baru itu transparan dan akuntabel. Atau Anda kasih tahu di mana kita bisa mengakses itu, biar kita bisa sama-sama melihat. Yang tadi itu hasil yang namanya apa? Penelitian, saksi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Bapak belajar lagi filsafat demokrasi begitu ya, supaya ruang publik itu, baca kamu Habermas itu, ruang publik itu dibuka dia untuk mengontrol pemerintah dan untuk menegakkan keadilan. Anda ini ngomong apa? Yang dipermasalahkan itu ijazahnya Jokowi, ini adalah permasalahan apa, kalaupun ada begitu ya, adalah pidana aduan. Yang mengadukannya Jokowi cuman gara-gara Jokowi begitu. Ini permasalahan kecil, bro. Heran saya mah. Ya, dengan semua hormat begitu. Terserahlah. Cuman saya kesal dengan pola pikir seperti ini. Yang mengadunya Jokowi, kemudian yang dipermasalahkannya itu adalah penelitian setebal ini, kemudian dengan pede mengatakan seperti sudah mengadakan penelitian, kemudian mengatakan kepada masyarakat supaya bijak di dalam menyebarkan berita dan lain sebagainya. Kita ini melihat data yang ada itu clean and sound. Yang kita lihat, ya, dari semuanya itu malah kebunya termul itu yang acak-acakan itu, kita bawa profesor ada yang kemarin dari Singapura dalam permasalahan Gibran itu dan lain sebagainya. Apa-apaan kepolisian ini? Ya, menyedihkan. Ini saya rasa entah bagaimanalah, kita tunggu saja kelanjutannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang zalim di sini, mengadab orang-orang yang zalim di dunia, di akhirat mah janganlah, kasihan urusan-urusan masing-masing itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.